itu kita bisa periksa tuh darah ibu untuk melihat apakah janinnya ada kelainan kromosom atau kelainan genetik atau kelainan bawaan. Karena haid adalah jendela sebenarnya untuk Hmm. menunjukkan bagaimana kualitas bukan hanya reproduksi tapi kualitas hidup seorang wanita. Hmm. Jadi kalau haidnya baik kita udah oke, alhamdulillah haidnya baik gitu. Karena kalau dia bilang haidnya tidak teratur, tidak lancar, tidak baik, nyeri dan lain-lain, itu sudah menjadi alarm. Benar dok. Nah, Sumatera Selatan ini pembawa sifat thalassemia yang artinya adalah kita ada gennya yang error tapi nggak sakit, cuma kalau dia nikah sesama pembawa sifat Atau bahkan bagian belakang misalnya spina bifida atau tulang belakangnya ada yang bocor kayak gitu. Nah, itu juga sudah bisa terlihat di trimester 1 atau di 11-14 minggu. Begitu juga itu kalau untuk kelainan kongenital ya, atau kelainan bawaan. Selain itu kita juga sudah bisa mendeteksi gangguan lain seperti misalnya resiko preeklamsia. Karena ternyata kehamilan kembar itu bukan hanya lucu dan menyenangkan karena beli satu dapat satu. Iya benar Tapi dok. ternyata kehamilan kembar adalah suatu kehamilan yang sangat harus diperhatikan. Oh kenapa Karena tuh dok? beresiko tinggi. jadi sampai kromosom pun berpasangan ya dokter Aiga. Iya siap, baik dok. Jadi catatan ya. Iya betul. Bahwa setiap manusia diciptakan Berpasang-pasangan, sepatu aja berpasangan. termasuk kromosom Termasuk kamu. kromosom. Kapan? Jadi kalau kromosomnya kelebihan satu atau kekurangan satu itu tidak normal. Nah itu kita bisa ketahui dari NIPT. Halo Sivalova, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dalam podcast Asifa Ngobrol Sehat. Pada kali ini kita akan membahas mengenai premarital counseling dan prenatal screening. Kita hari ini sudah kedatangan para narasumber yang cantik, yang keren, kece, dan ahli pada bidangnya. Yang pertama ada Dr. Siva. Halo dokter. Halo Dokter Aiga. Ceria kan dan asik sekali. Dan ada juga Dokter Ziske. Halo, Halo, dokter. Dok. Halo, cantik juga ya. Pada hari ini teman-teman ya, pada dasarnya kehamilan itu yang sehat dimulai jauh sebelum pembuahan. Persiapan yang baik, pemeriksaan yang tepat, dan juga edukasi yang memadai. Hal ini merupakan investasi yang terbaik untuk masa depan bagi keluarga. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tapi juga awal dalam membangun dalam keluarga sehat dan berkualitas. Nah, berbicara tentang hal kualitas, maka kita perlu tahu mengenai premarital counseling dan prenatal screening. Gimana Pak Dokter? Kita siap untuk membahas dan tuntas pada podcast hari ini? Insya Allah ya. Oke. Siap. Baik dok, mungkin di sini masih awam nih dok mengenai premarital counseling sama prenatal screening. Mungkin orang taunya, kita nikah yuk, beranak udah gitu. Padahal kan mungkin ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatiin sebelum menikah maupun sebelum memiliki bayi. Mungkin dari Dr. Siva bisa dijelaskan dok apa sih definisinya? Silakan, Oke. Dok. Makasih Dokter Aiga ya. Jadi memang sekarang tren kesehatan itu sudah beralih ya. Kalau dulu kita lebih banyak bercerita mengenai kuratif dan rehabilitatif, artinya mengobati dan memperbaiki. Tapi kalau sekarang tuh justru sebelumnya kita lebih ke hulu lagi, mencegah dan mempromosikan alias meningkatkan kualitas dulu. Sehingga salah satunya dalam hal kehamilan dan juga pernikahan. Kalau dulu kehamilan kalau giliran sudah ada komplikasi baru kita sibuk memadamkan api, artinya kita Benar, mencoba dok. mencari terapi gitu ya, menyelesaikan masalah. Tapi harusnya kalau sekarang sudah bergeser, kita bagaimana membuat kehamilan itu sehat sehingga tidak perlu ada komplikasi. Kira-kira landasan berpikirnya itu seperti itu. Nah, untuk yang dilakukan itu memang sudah banyak digaungkan sama banyak dokter dan influencer sekarang bahwa kehamilan itu harus dipersiapkan, artinya harus direncanakan. Dan untuk menjadi kehamilan yang baik, yang sehat, itu persiapannya harus dari sebelum hamil. Gitu. Baik. Jadi kalau dulu banyak pasien yang bertanya, apakah dok minum vitamin kehamilan itu nanti setelah ketahuan hamil? Nah, itu biasanya sudah terlambat. Gitu. Ada beberapa pasien ataupun ibu-ibu yang ingin hamil yang memang punya penyakit itu juga sudah harus terkontrol jauh sebelum hamil. Contohnya misalnya pasien SLE. Nah, itu 6 bulan sebelum hamil dia sudah harus dinyatakan remisi.
Oh, dari baru dia jauh-jauh boleh hari, hamil. Dok, ya. Atau pasien DM nih, diabetes mellitus atau kencing manis, itu juga harus sudah dalam keadaan gula darah terkontrol baik sebelum hamil. Oke, Jadi baik. bukan setelah hamil baru kita mau sibuk ngebenerin gula darahnya gitu. Contoh Baik, salah Dok. satunya. Jadi memang yang dilakukan untuk persiapan kita melakukan konseling selama sebelum kehamilan atau bahkan sebelum menikah. Betul. Karena kan Oke, biasanya Dok. kalau anak muda menikah pengen buru-buru hamil. Iya benar Dok. Iya kan? Yang penting punya anak udah Iya, gitu Dok ya. betul. Jadi Benar, Dok. sebelum menikah kita sudah lakukan dulu edukasi dan pemeriksaan. Oke, Nah, begitu baik. juga ketika mau hamil, itu juga kita lakukan pemeriksaan lagi. Pemeriksaannya biasanya baik pemeriksaan fisik, anamnesis, maupun pemeriksaan penunjang laboratorium. Laboratoriumnya bisa kimia ataupun genetika. Tergantung nanti mungkin Dokter Siska lebih banyak membahas mengenai genetikanya. Oke, baik, Begitu. Dok. Nah, untuk prenatal screening sendiri itu juga kita lakukan pemeriksaan salah satunya ultrasound dan Oke, juga baik, pemeriksaan Dok. genetik. Kalau ultrasound atau USG ya, Iya, benar, itu Dok. kalau dulu kan orang setelah nunggu udah gede gitu kayak biar kelihatan. Nah, kalau sekarang justru enggak, harusnya pada saat awal banget di kehamilan 6 minggu itu sudah kita harus lakukan pemeriksaan ultrasound. Baik. Di 11 sampai 14 minggu kita bisa melakukan screening prenatal first trimester. Artinya trimester 1 itu kita sudah bisa 80% sudah bisa mendeteksi apa sih kemungkinan permasalahan-permasalahan, termasuk misalnya kemungkinan adanya pertumbuhan janin terhambat, preeklamsia atau darah tinggi dalam kehamilan, dan kelainan genetik ataupun penyakit-penyakit kromosomal. Itu sudah bisa dideteksi di trimester 1 dari USG kayak gitu kira-kira. Berarti trennya untuk saat ini ya Dok ya, kita harus meningkatkan preventif. Betul. Jadi apapun yang sudah agar kita mencegah dari apapun yang sudah terjadi nanti gitu Dok ya, biar tidak takut telat. Takutnya mungkin kalau udah terjadi wah tambah down mungkin Dok ya, makanya dibutuhkan untuk konseling sama screening ini ya. Mungkin kalau dari Dokter Siva memandang dari segi objinnya Dok ya, mungkin dari Dokter Siska bisa Dok, ada nggak Dok pandangan sebagai genetik konselornya Dok? Mungkin kan kalau dia berkaitan dengan perbedaan bentuk fisik ataupun perkembangan bayi, mungkin ada faktor risikonya dari genetiknya Dok, silakan Dok. Jadi kalau kita pandang dari aspek genetik ya Dok ya, sebetulnya yang paling sering sekarang ini kita lihat tren pernikahan usianya sudah banyak yang usia dewasa tuh penikah. Oke, benar. Terutama misalnya kayak anak-anak sekarang maunya karir mapan dulu, maunya punya rumah dulu, punya mobil dulu. Mungkin Dokter Aiga juga ya? Enggak. Agak kesinggung dikit. Tapi banyak mungkin persyaratan jadi sebelum pertimbangannya gitu Dok ya. Nah, secara biologis kan kita tahu juga nih di ilmu kita kan bahwa semakin bertambah usia, makin banyak tuh paparan lingkungan. Jadi kualitas sperma, kualitas ovum juga akan terganggu. Nah, inilah yang bisa mengganggu perkembangan janin dan bisa timbul gangguan kelainan bawaan atau genetik atau kromosom. Jadi kalau kita misalnya dari awal sudah aware, jadi kita bisa melakukan suatu tindakan preventif, kan perubahan paradigma nih pandangan kita kan dari yang semula ngobatin, sekarang pencegahan. Ibaratnya kayak kalau orang bilang sedia payung sebelum hujan. Ya, benar, sebelum hujan ada payung dulu. Sebelum kita hamil, cek dulu kesehatan menyeluruh. Ketika hamil pun kita bisa memeriksakan kelainan-kelainan genetik atau kromosom sejak usia awal kehamilan 10-11 minggu ya Dok ya. Jadi pemeriksaannya banyak banget. Kalau yang biasa kita kan ultrasound tuh. Tapi kalau yang spesifik kita bisa untuk langsung ambil sampel dari darah ibu aja cukup. Nggak usah harus ditusuk-tusuk perutnya, tapi itu pun harusnya bisa ya Dok ya. Kalau mau konfirmasi atau diagnostik tes, itu kita bisa periksa tuh darah ibu untuk melihat apakah janinnya ada kelainan kromosom atau kelainan genetik atau kelainan bawaan. Oh, sekarang dari hal kecil aja tuh udah bisa diteliti ya Dok ya. Saya juga baru tahu Dok. Biasanya kan kita ukur USG aja kan, ngelihat dulu bentuknya oke atau enggak kan. Bahkan sekarang dari hal yang kecil aja udah harus diperhatikan Dok ya. Betul. Sepakat banget kalau Dokter Syifa kan bilang tuh sekarang ini kalau mau menikah kita tuh harus persiapan dari jauh-jauh hari. Bukan hanya mesen gedung Dokter Aiga. Benar Dok. Biasanya kan sibuk muanya siapa, gaunnya, benar Dok. Jadi banyak buang uangnya dari sana Dok. Padahal ada hal yang lebih harus diperhatiin lagi ya Dok ya. Investasinya harusnya ke iya, keturunnya bagaimana gitu Dok ya. Oke, baik. Nah, mungkin Dok tadi sudah membahas tentang definisi Dok. Ya, mungkin ada lebih spesifik pemeriksaannya nih Dok. Mungkin dari Dokter Sipa
ke USG-nya, pemeriksaan Mhm. fisiknya, itu bagaimana dok? Karena kan yang kita ketahui ini kan mungkin ada yang normal, ada yang abnormal. Oke, Mhm. mungkin dari mana dokter Sipa ada mau disampaikan, silakan dok. Oke, sekarang mungkin dari premarital dulu, sebelum menikah. Oke, Kalau boleh dok. sebelum menikah itu kita bisa yang pertama melakukan yang pasti anamnesis ya, riwayat penyakit. Oh, Oh itu, penting dok ya. kadang-kadang kan sederhana ya, cuma anamnesis, cuma bertanya, Betul. wawancara, tapi dari situ kita sudah banyak sekali bisa mendefinisikan resiko. Kita udah bisa. Contohnya apa? Ibu pada saat atau Mbak mungkin ya karena baru mau menikah kan, Iya benar, benar dok. selama ini haidnya teratur nggak? Dari situ aja, sederhana. Karena haid adalah jendela sebenarnya untuk menunjukkan bagaimana kualitas bukan hanya reproduksi tapi kualitas hidup seorang wanita. Jadi kalau haidnya baik kita udah oke, alhamdulillah haidnya baik gitu. Karena kalau dia bilang haidnya tidak teratur, tidak lancar, tidak baik, nyeri dan lain-lain, itu sudah menjadi alarm. Oke, Gitu dari baik, segi dok. haid. Kemudian dari segi riwayat, baik riwayat yang bersangkutan atau riwayat keluarga. Gitu. Karena banyak sekali penyakit ternyata memang dikaitkan dengan riwayat penyakit baik dia sendiri ataupun keluarga. Kalau dia sendiri udah pasti. Contoh misalnya, oh sebelum hamil sudah ada darah tinggi. Oke, berarti sudah masuk langsung kategori resiko tinggi. Oh sebelum hamil sudah ada kencing manis. Meskipun terkontrol, berarti sudah masuk kategori resiko tinggi. Begitu. Atau misalnya dalam keluarganya dua-duanya riwayat kencing manis kuat berarti. Iya, dok. Meskipun yang bersangkutan tidak atau belum ditemukan kencing manis, maka kita juga menandai sebagai faktor resiko Tetap tinggi. diobservasi dok ya. Sudah ditandain sebagai risiko tinggi. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Kita juga harus lihat juga bagaimana indeks massa tubuh, bagaimana berat badan, tinggi badan, bagaimana sebaran lemak tubuh. Nah, itu juga penting untuk melihat faktor risiko karena kita tahu salah satunya obesitas. Benar. Itu juga sangat berkaitan dengan low grade inflammation katanya atau inflamasi kronis yang kemudian berkait dengan berbagai macam sindrom metabolik atau penyakit-penyakit yang terkait dengan metabolik kayak penyakit jantung, darah tinggi dan lain-lain. Itu dari pemeriksaan fisik. Iya. Begitu juga ada lagi tanda-tanda hiperandrogen. Hiperandrogen itu maksudnya tanda-tanda mungkin kalau secara awam tumbuh bulu kumis. Ya, yang berlebat dok ya. Yes, akantosis nigricans di bagian ini ada penebalan gitu ya. Nah, kemudian bulu-bulu yang banyak di tempat tertentu itu juga mungkin terkait dengan gangguan hormonal yang terkait dengan PCOS kalau dulu sekarang namanya PMOS. Udah berubah Yes, dok ya. sudah berubah. Tuh, Asifah lupa jangan lupa ya. Sekarang sudah update nggak lagi PCOS tapi PMOS karena dia sudah dikaitkan dengan metabolic disease. Kalau PCOS kan kita seolah-olah menganggapnya memang terkait hanya dengan reproduksi ovarium saja. Tapi ternyata enggak, dia berkaitan dengan bagaimana kualitas hidup perempuan itu sampai dengan dia menopause. lebih luas lagi Sejauh dok, itu, ya. bisa sejauh itu. Jadi itu jendela, haid aja jendela. Terus kemudian juga kita perlu melakukan pemeriksaan laboratorium dasar. Misalnya tadi, sebenarnya seperti HbA1c. HbA1c itu kan adalah glycosylated Hb yang memang menunjukkan bagaimana kontrol gula darah selama 3 bulan terakhir. Nah, itu juga sudah bisa memprediksi apakah yang bersangkutan ini memang gula darahnya DM atau gula darah terganggu atau memang normal gitu. Oke, baik, Kemudian bagaimana kadar Hb saja. Hb itu adalah hemoglobin. Bagaimana sel darah merah itu mencukupi atau enggak untuk nantinya mencukupi kebutuhan selama kehamilan. Nah, kalau mau lebih bagus kita bisa periksa ferritin namanya. Begitu. baik, dok. Nah, dan beberapa salah satu yang paling penting juga tiroid. tiroid Tiroid juga, karena dok, ya. kejadian tiroid, hipotiroid dalam kehamilan itu sangat tinggi dan tahu yang paling buruk adalah tiroid ini bisa sangat mengganggu kecerdasan Betul. dan pertumbuhan janin. Oke. Jadi ibu yang hipotiroid jangan dianggap remeh karena itu sangat mempengaruhi. Kita pengen anak kita bukan cuma sehat tapi juga cerdas, betul? Betul dok, yang nggak ada yang mau Nggak dok. ada yang mau Pasti dok, anaknya iya. setengah-setengah gitu ya. Pasti pengen orang tua Pasti yang ada. sempurna Yes, anaknya gitu. Dok. pintar, cerdas dan juga sehat gitu. Ya, Nah, benar, jadi Dok. tiroid juga perlu diperiksa karena terutama hipotiroid. Meskipun hipertiroid pun bisa ada juga menyebabkan gangguan selama kehamilan. Jadi keduanya terkait dengan FGR atau fetal growth restriction atau retardation. Jadi pertumbuhannya bisa terhambat selama kehamilan dan kemudian setelah lahir bisa mengalami stunting dan Dok. kemudian retardasi mental ataupun gangguan IQ. Dan itu pasti semua moms tidak ada yang pengen. Iya gitu ya. pastinya dok. Dan yang ketiga adalah lakukan imunisasi atau vaksinasi Betul. sebelum Imunisasi, kehamilan. Dok, ya? Oke, Iya, baik. betul. Alhamdulillah sekarang vaksinasi MMR terutama rubella itu sudah diberlakukan secara masif karena dulu rubella adalah salah satu penyebab kelainan kongenital. Oke, Yang baik. menyebabkan gangguan deafness, gangguan katarak dan lain-lain. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak
sudah rutin menjadi imunisasi rutin program pemerintah. Jadi semoga ibu-ibu semuanya sudah mengimunisasi bayinya dengan MMR dan sudah juga melakukan booster. Dan kemudian yang kedua adalah vaksinasi serviks. Serviks. Yes, itu juga penting karena dia hanya boleh dilakukan sebelum hamil. Oh, nggak boleh pada 3 bulan kehamilan, Dok, ya. 3 bulan sebelum hamil itu udah nggak 3 boleh bulan, lagi. Jadi kalau oke. kita vaksin serviks 3 bulan ke depan tidak boleh hamil. Artinya ini harus diberikan sebelum hamil. Kalau bisa sebelum menikah, makanya premarital counselingnya nanti. Kemudian yang ketiga adalah vaksinasi hepatitis B. Hepatitis B juga tidak disarankan selama kehamilan, sehingga harusnya sudah diberikan sebelum hamil atau sebelum menikah. Karena terus terang, kalau kita bilang prevalensi hepatitis B, HIV, sifilis, mana yang paling banyak? Hepatitis B. Mana yang pasti. paling infeksius? Hepatitis B ternyata, bukan AIDS, bukan HIV. Jadi itu kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan, tapi itu justru paling penting. Itu sih. Oke, Asifalova, ternyata kalau dalam suatu kehamilan ya Yes. membangun sebuah keluarga itu nggak hanya fokus kita udahlah yang penting USG aja, yang penting yang trimester pertama udah, trimester kedua udah, 3 udah. Ternyata nggak sejauh itu yang harus diperhatikan. Jadi untuk Asifalova yang mau berkeluarga jangan mikir jauh-jauh dulu, MUA-nya siapa, gedung di mana, ya tanggal berapa ya, pikirkan dulu ya bagaimana cara kita persiapan kita untuk membangun suatu keluarga yang sehat dan harmonis. Itu yang terpenting ya. Nah, kalau dari Dokter Siva tadi mungkin sudah menjelaskan nih Dok, dari pemeriksaannya, vaksinasinya, preventif dan pada saat sebelum menikah maupun sebelum melahirkan. Mungkin kalau dari Dokter Siska tadi itu keren juga Dok. Iya. Vaksin MR tadi berhubungan terhadap kongenital. Nah, mungkin dari Dokter Siska ada nggak Dok? Mungkin pemeriksaan yang lebih spesifik ya untuk melihat nih, oh kalau genetik atau melihat kromosom ini pemeriksaannya harus kayak gimana gitu. Oke. Silakan Dok. Jadi kalau menyambung perkataan Dr. Syifa Ya. tadi ya, sebetulnya kalau premarital screening atau premarital counseling itu bottom line adalah suatu sesi konsultasi kesehatan dan juga pemeriksaan kesehatan. Selain yang secara umum tadi dibilang ada pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan fisik, yang juga disarankan adalah untuk calon pasangan baik calon suami seperti Dr. Aiga Iya. dan calon istrinya nanti Amin. itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan juga nih. Oke. Yang paling sering di Sumatera bagian selatan tuh talasemia sebetulnya. Oh, thalassemia Dok. Kita itu secara Talasemia itu apa ya, Dok? Talasemia itu ya saudara-saudara Asifalova ya. Iya, Asifalova Dok. Adalah suatu kelainan genetik di mana ada gangguan pembentukan sel darah merah. Jadi sepanjang hidupnya pasien tersebut akan mengalami HB-nya rendah terus sehingga butuh transfusi seumur hidup. Ribet kan ya, dikit-dikit pusing, dikit-dikit aduh kok gak enak badan. Bahkan yang parahnya gak bisa banget beraktivitas. Sampai HB-nya 3, HB-nya 4, tiap bulan harus kontrol transfusi. Gak mau kan ya, na'udzubillah kan ya. Benar Dok. Nah, Sumatera Selatan ini pembawa sifat talasemia yang artinya adalah kita ada gennya yang error tapi nggak sakit. Cuma kalau dia nikah sesama pembawa sifat itu anaknya 1:4 bisa mengalami talasemia mayor. Nah di Palembang ini Sumatera Selatan persentase kejadian talasemia itu pembawa sifat itu 15-25%. Tinggi ya. Tinggi juga Dok ya, banget. berarti Dok ya. Jadi memang kalau khusus untuk populasi kita di Sumatera Selatan disarankan cek untuk carrier atau pembawa sifat talasemia. Mudah kok. Dari misalnya HB aja bisa. Kalau HB-nya konstan kok rendah terus, kita lanjutkan ke HB elektroforesis namanya. Cukup simple, nggak usah harus yang genetic test yang lebih spesifik. Cukup HB, lanjut HB elektroforesis. Tapi kalau tadi dibilang, wah kita harus screening nih, ada riwayat hipertensi, kencing manis. Kalau mau confirm, sekarang ini ada genomic test namanya. Jadi mau cek apakah saya rentan mengalami kondisi tertentu dari profil genetik kita. Bisa. Tapi itu kan nggak semua orang mungkin punya akses ya. Ya benar. Yang punya dana berlebih itu bisa melakukannya. Tapi kalau seandainya yang rutin, seperti yang Dr. Syifa bilang tadi cukup harusnya. Tapi kalau dirasa bahwa ada concern penyakit tertentu dalam keluarga, baru deh kita periksa lebih lanjut. Itu untuk premarital counseling. Jadi masing-masing pribadi itu akan beda-beda tuh rekomendasinya. Karena nggak semua orang share the same conditions kan. Benar Dok. Nah itu kalau dari saya Dr. Aiga. Kalau dari prenatal screening Dok? Nah ini lumayan panjang. Tapi mungkin Dr. Syifa dulu yang menjelaskan dari sisi objinnya dulu. Karena boleh, pasti boleh. USG dulu kan kita yang Ya, paling mudah benar. kan. Nggak ujuk-ujuk wah genetik. Iya langsung Nggak. enggak Dok ya. Oke. Kalau dari Dokter Siva gimana Dok? Ya, jadi
prenatal screening itu sekarang sudah juga bergeser. Kalau dulu kita melakukan full screening, artinya head to toe dari kepala sampai kaki, itu biasanya di usia 22 sampai 24 minggu di trimester 2 untuk melihat semua organ, perkembangan, plasenta, aliran darah, dan juga ketuban. Tapi sekarang sudah bergeser menjadi trimester 1. Bahkan nanti katanya di awal kehamilan banget. Kalau sekarang kita lazim menggunakannya atau memeriksakannya itu di 11-14 minggu. Yang kita periksa sama head to toe juga. Jadi kita sudah bisa melihat kelainan kepala yang berat, misalnya ya akranii, holoprosencephaly. Kebetulan kemarin saya dapat pasien holoprosencephaly di yearly di trimester 1. Betul, bisa kelihatan. Atau ada juga ya misalnya gangguan pada perut, gastrosisis, omphalocele, artinya defek tidak tertutup dinding perut. Encephalokel, tidak tertutup bagian kepala gitu. Gangguan jantung yang berat, misalnya HLHS atau bagian jantungnya tidak terbentuk, ada bagian-bagian yang tidak terbentuk, agenesis renal atau tidak terbentuk kayak ginjal. Kemudian ya gangguan pada ekstremitas kayak siringomelia atau amelia dan lain-lain, akromelia, itu akondroplasia. Maksudnya akondroplasia itu terbentuknya sangat pendek, sangat perawakan sangat pendek. Kerdil. Jadi seperti kelainan pada ekstremitas ya, misalnya perawakan pendek atau sangat pendek, gangguan pembentukan tulang-tulang, misalnya tulang paha, tulang bagian lengan atas, lengan bawah, jari-jari. Mungkin jari tidak terlalu spesifik ya, tapi kalau tulang-tulang panjang itu sudah bisa terlihat. Atau bahkan bagian belakang misalnya spina bifida atau tulang belakangnya ada yang bocor kayak gitu. Nah, itu juga sudah bisa terlihat di trimester 1 atau di 11-14 minggu. Begitu juga itu kalau untuk kelainan kongenital ya, atau kelainan bawaan. Selain itu kita juga sudah bisa mendeteksi gangguan lain seperti misalnya resiko preeklamsia. Kita bisa melihat aliran darah pada rahim. Jadi aliran darah yang menuju ke rahim yang kita sebut arteri uterina itu sudah bisa dilihat apakah dia cenderung nanti ketika hamilnya besar itu nanti jadi preeklamsi atau darah tinggi. Jadi selama ini ibu-ibu sering mengira bahwa darah tinggi dalam kehamilan itu terjadi dengan tiba-tiba. Ya benar dok. Ketika saya sudah hamil besar, tiba-tiba saya darah tinggi. Padahal sebenarnya tidak ada yang tiba-tiba. Itu sudah bisa diprediksi dan itu memang kejadiannya sudah terjadi dari awal kehamilan. Begitu. Jadi itu bisa diprediksi dan bisa dicegah. Gitu. Kemudian yang lain lagi adalah misalnya terutama pada kehamilan kembar. Itu penting banget untuk dilakukan screening. Karena ternyata kehamilan kembar itu bukan hanya lucu dan menyenangkan. Karena beli satu dapat satu. Iya, benar. Tapi ternyata kehamilan kembar adalah suatu kehamilan yang sangat harus diperhatikan. Kenapa? Karena beresiko tinggi. Salah satu resikonya adalah antara kedua bayi ataupun malah 3 misalnya itu akan saling berebut. Betul. Iya, benar dok. Dari aliran darah. Atau dia saling menyumbang. Yang kita sebut dengan TTTS. Dan itu tidak menyenangkan buat dokter. Saya juga buat pasiennya. Memusingkan dok ya sebenarnya dok ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mungkin dokter Zika bisa menambahkan bahwa yang namanya kembar itu memiliki resiko untuk kelainan genetik lebih besar daripada kalau hamilnya satu. Jadi kemungkinan dia mengalami gangguan kromosom dan kelainan genetik lebih besar. Yang ketiga, kehamilan kembar sangat mungkin beresiko untuk gangguan pertumbuhan. Nah, itu juga memusingkan. Jadi ada yang satu kecil, satunya gede, dok ya. Jadi kalau ada yang hamil kembar, please perhatikan dengan lebih baik. Boleh, maksudnya happy tapi tetap waspada karena resikonya besar baik untuk ibu maupun janinnya. Ya benar dok. Oke, tadi ada menarik dok, ya ada hubungan ke kongenitalnya juga. Misal dok, udah diperiksa nih sama dokter obstetnya, ada kelainan nih. Kalau dari sisi genetik konsumen gimana tuh dok? Kalau udah kejadian nih misalkan. Kalau udah kejadian ya, jadi nauzubillah. Tapi kalau seandainya memang kejadian ada kelainan pada saat temuan ultrasound, biasanya dokter obstetnya akan konsul tuh ke baik itu misalnya konselor genetik atau geneticists kalau misalnya ada, dan akan merefer untuk dilakukan suatu konseling terlebih dahulu, baru nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan jika dirasa perlu. Pemeriksaan apa nih? Ada yang namanya NIPT, Non-Invasive Prenatal Test. Jadi kalau kita lihat untuk prenatal screening itu ada beberapa jenis. Ultrasound tuh yang paling wajib karena itu pintu masuknya tuh untuk mengetahui apakah ada yang aneh-aneh gitu ya dok ya di temuan di janinnya.
Lalu yang kedua bisa periksa darah tuh, darah ibu aja bisa. Mm-mm. Yang ketiga itu periksa darah ibu, tapi bukan darah ibunya yang periksa, tapi sel janin di dalam darah ibu. Itu Oke. adalah namanya NIPT tadi, Ashivalofaya Non-Invasive Prenatal Testing. Tidak invasif karena artinya tidak ganggu utak-atik janin. Yang diambil cuma darah ibu, tapi yang diperiksa sel darah janin. Punya anak jadi dok ya. Oh Hmm, bisa Masya gitu Allah ya. ya, baru tahu ya bahwa Baru di tahu dah. dalam darah Padahal punya ibu kan, tapi Hmm. yang diperiksa anaknya. Oh Makanya gitu, Dok. ikatan ibu dan anak tuh luar biasa. Oh kayaknya. baik Si dok. anak mengalir di darah ibu mengalir ke anak. Benar, Mm-mm. makanya kalau dari Agama. agama Islam, Agama. dok ya, itu ada ibu, Ibu, baru ibu. bapakmu ya benar dok. Tidak mengecilkan peran bapak. Iya benar, tapi maksudnya tuh saling Benar. dekatnya anak seorang anak sama seorang ibu tadi dok ya. Ya lanjut dok. Nah, jadi kalau udah ada tahu nih USG-nya kok ada yang aneh-aneh. Misalnya ada bagian di Penebalan lokal NIPT, translucensi ya. itu kok Minum dia NIPT. agak lebih tebal. Oke. Jadi kita curiganya wah ada kelainan kromosom nih. Kita bisa NIPT, kita periksa apakah betul ada kelainan kromosom. Kelainan kromosomnya Ashivalova itu ada banyak macamnya, tapi yang paling sering itu namanya aneuploidy atau adanya kelebihan atau kekurangan satu kromosom. Oke. Kromosom kita ini yang manusia normal itu jumlahnya 46 buah Mm-mm. atau 23 pasang. Jadi sampai kromosom pun berpasangan ya dokter Aja. Iya siap, baik dok. Jadi catatan ya. Iya betul. Bahwa setiap manusia diciptakan Berpasang-pasangan, sepatu aja berpasangan. termasuk kromosom Termasuk kamu. kromosom. Kapan? Jadi kalau kromosomnya kelebihan satu atau kekurangan satu itu tidak normal. Nah itu kita bisa ketahui dari NIPT. Atau kalau sekarang trennya kadang-kadang orang saya pengen cowok, saya pengen cewek, walaupun sebetulnya cowok cewek sama aja ya, nggak ada perbedaan, sama-sama berharga. Tapi beberapa pengen tahu lebih dini nih, saya dapat anak cowok apa anak cewek juga bisa dari NIPT. Tapi concern kita adalah lebih mengetahui apakah ada kelainan pada janin atau tidak. Kelainan kromosom ataupun kelainan kongenital atau kelainan genetik tertentu. Tergantung nanti si pasiennya kita ada kecurigaan ke arah mana. Bisa kita fasilitasi untuk screening. Tapi yang digaris bawahi ini adalah screening, Ya, baik, penapisan. Apakah nggak akurat? Bukan berarti begitu, tapi kurang lebih dia 99% ya secara statistik untuk akurasinya. Cuma kalau memang masih dirasa kayak, wah ini agak aneh temuannya, tapi temuan kromosomnya ini ternyata begini nih. Kita bisa lanjut tuh ke diagnostic test, prenatal diagnostic Diagnostic test. test. Yang ngerjain SPOG dokter Oh, Syifa. Ya, ambil sampelnya. Betul, yang ngambil sampel dokter Syifa. Nah di sini yang baru agak sedikit berisiko untuk baik keguguran maupun ada cacat janin, tapi dikit banget dokter Syifa ya, paling di bawah 1% sebetulnya. Nggak terlalu harmful sama untuk janin ataupun ibu. Cuma semuanya ini tentu ada manfaatnya kan. Bener dok. Di Indonesia jujur aja kalau untuk bayi-bayi dengan kelainan kongenital itu butuh intervensi yang cepat. Dan itu membutuhkan biaya yang nggak sedikit. Jadi bagi para calon orang tua, manfaat untuk NIPT ataupun PND, Prenatal Diagnosis itu adalah mempersiapkan selain mental, juga mempersiapkan Biaya. finansial. Itu yang paling penting. Karena kita nggak mungkin kan pasrah aja. Terus bagi nakes juga mempersiapkan, saya nanti mau bantu lahirnya gimana ya? Ngelahirin di center mana ya? Yang butuh fasilitas yang lengkap, yang gimana tuh yang bagusnya itu juga penting untuk kita sebagai nakes. Itu dari sisi saya sih sebagai konsultan genetiknya. Siap dok. Ribet tapi ini penting banget untuk si bayi maupun si ibu dan orang tua dan keluarga besar juga. Nah, mungkin ini dok, menariknya juga dok ya. Mungkin dari sisi cara mengedukasi pasangannya dok. Misal udah ketahuan nih, aduh kemungkinan nih bakal ada kelainan. Tindak lanjutnya untuk kedepannya ini mungkin dokter udah mempersiapkan A, B, C. Bagaimana dok biar mungkin orang tua tuh pengennya tuh ya pasti anaknya sehat, pinter aja dok. Lengkap, anggota lengkap, cantik, terus pasti ajarin serba bisa. Mungkin kalau udah ditemuin, nah cara menyampaikannya ini dok gimana dok? Susah ya. Iya dok, dok. This is the hardest part maybe. Ya kembali lagi sih, mungkin kayaknya para semua dokter sudah diajarin kan etika. Salah satunya mungkin breaking bad news gitu, menyampaikan berita buruk karena
sebagai dokter kita tidak hanya selalu berhadapan dengan berita baik, Ya benar dok. tapi seringkali juga harus menghadapi berita buruk gitu. Hmm. Nah, yang pasti juga disesuaikan dengan tingkat kematangan dan kesiapan pasien dan pasangannya. Artinya tailor made sekali. Artinya pada pasien yang mungkin sudah teredukasi, kita akan menyampaikannya dengan lebih jelas dan lebih mudah. Tapi untuk pasien yang belum terlalu teredukasi, mungkin kita butuh waktu pelan-pelan untuk menyampaikannya dengan bahasa awam yang mudah dimengerti. Dan itu pun juga kita biasanya akan sudah mempersiapkan jawaban mengenai what next. Ya, itu, Biasanya Dok. what next gitu kan. Harus diapain nih? Bisa disembuhkan atau tidak? Ya betul Nah, dok itu dok. Terus nanti gimana? Nah, gitu. Beberapa kelainan yang memang perlu tata laksana intrauterin ada. Ya, misalnya kalau sekarang tuh mungkin di Indonesia baru di RSCM, di Harkit gitu ya. Dan namanya pada beberapa sumbatan yang terjadi di dalam rahim itu bisa dilakukan yang namanya prosedur yang langsung dilakukan ketika bayinya belum lahir. Jadi ketika kepala bayi lahir itu sudah langsung dilakukan prosedur. Arti penyelamatan jalan nafas. Kayak gitu. Nah, makanya dia perlu diketahui dari dalam kandungan. Misalnya pada tumor yang ada di daerah leher atau sumbatan masif di daerah esofagus atau kerongkongan gitu. Atau pada bayi-bayi dengan hernia diafragmatika. Hernia diafragmatika itu artinya lambungnya itu tidak berada di rongga perut tapi di atas. Naik ke dalam rongga dada. Nah, itu juga bisa dilakukan tindakan intrauterin atau kalau bahasa keren itu sekarang operasi yang dilakukan di masa kehamilan. Masa kehamilan pada saat artinya dia masih dalam menjelang tubuh. dia mau lahir. Tapi belum lahir sepenuhnya kayak gitu loh. Masih setengah-setengah. Enggak, kalau Dalam yang Oh masih ini dalam perut dok ya berarti betul dok ya? masih di dalam perut. Namanya feto. Feto itu fetal esophageal tracheoendoscopy occlusion. Jadi jalan nafas bayi itu disumbat di dalam rahim supaya terjadi peregangan dari paru-paru sehingga mendorong lambung untuk turun ke bawah lagi. Itu biasanya dilakukan di usia 20 minggu, 22 minggu sampai dengan nanti 34 minggu dicabut. Gitu. Dipertahankan Di dok, dalam berarti, dok. rahim. Di bayinya masih di dalam rahim gitu. Meskipun memang tindakan ini masih jarang dan cukup berisiko dan juga mahal. Ya, Tapi benar, at least itu ada pilihan gitu. Beberapa tindakan atau beberapa kelainan harus dilakukan tata laksana segera setelah lahir. Contohnya pada bayi-bayi dengan tadi HLHS atau tidak simetris antara ruang-ruang bilik jantung janin tidak terbentuk sehingga dia membutuhkan aliran darah yang lebih banyak. Dan itu harus dilakukan pemberian obat-obatan segera setelah bayinya lahir. Jadi kalau tidak dipersiapkan atau tidak diketahui sebelum hamil, tidak akan ketahuan dan tidak akan tertolong biasanya bayinya. Nah, itu biasanya sudah bisa dilakukan. Atau mungkin seperti contohnya beberapa pasien kemarin yang saya lihat ya, dengan celah lambung, artinya defek ini tidak tertutup. Itu kan ketika segera dia setelah lahir, dia harus segera ditata laksana di tempat center yang tersier, yang center terbaik lah ibaratnya, dan harus segera ditutup. Jadi kalau tidak ketahuan di dalam rahim, maka dia mungkin misalnya lahirnya normal, ketarik, ya gitu. Bisa banyak sekali komplikasi. Artinya mengapa dia harus diketahui di awal. Nah, itu biasanya kita tawarkan atau kita jelaskan ke pasien. Tapi mostly breaking bad news, kembali lagi ke breaking bad news tadi adalah bahwa kita mempersiapkan pasien dan suami dan keluarganya bahwa memang ini adalah suatu hal yang bisa saja terjadi. Bukan sebuah kutukan, juga benar bukan dong. sebuah azab, Benar, karena dong. bukan salah siapa-siapa, tidak perlu ada yang saling menyalahkan gitu, karena seringkali saya salah apa dok, saya apa yang saya lakukan sehingga ini bisa terjadi. Enggak, ini bukan kutukan, ini terjadi aja takdir. Takdir yang maha kuasa. Kun fayakun Yes, ya. kun fayakun. Dan memang di Indonesia kita masih menganut hampir tidak mungkin untuk diterminasi kecuali memang pada kondisi yang sangat mengancam jiwa atau benar-benar kondisi terminal. Artinya pilihan untuk melakukan terminasi kehamilan itu mungkin tidak serelaksasi di luar negeri, di India, mungkin di Europe, di Amerika, di mana mereka dapat trisomi, dapat aneuploidy, itu ada opsi untuk aborsi. pilihannya untuk oke, ini diterminasi atau dilahirkan atau diaborsi. Tapi di Indonesia tidak serelaksasi itu. Meskipun sebagian besar agama di Indonesia tidak mengizinkan, iya, yes. benar, dok. Dari segi regulasi, dari segi undang-undang sebenarnya ada tempat, tapi tidak
terlalu mudah karena harus bertahap, berlapis, Betul, harus diputuskan betul, komite betul. etik dan lain-lain. Jadi biasanya memang itu tidak menjadi pilihan gitu. Kecuali memang itu membahayakan baik ibu, Maupun baik janin janinnya. terutama ibunya. Iya, Kalau benar, artinya Dok. ada yang namanya tuh mirror syndrome. Jadi bayi dengan hidrops artinya penuh dengan cairan tuh itu kemudian bisa termirroring ke ibunya. Ibunya kemudian akan berisi cairan juga penuh biasanya. Nah, kalau sudah terjadi mirror syndrome biasanya kita memperbolehkan untuk melakukan terminasi karena itu sudah lanjut komplikasinya kena ke ibunya bahkan Sudah membahayakan. sudah Dok, ya. membahayakan. Tapi kalau selanjutnya enggak sih kita masih tidak terlalu punya pilihan untuk melakukan terminasi. Ya, ini yang perlu diketahui sama Arsivalova ya, Dok ya. Karena emang kebanyakan orang tuh terlalu pasrah, Dok. Benar banget. Udah tahu jelek, aduh ini kutukan, ini azab, Benar, kata dokter benar, Syifa benar, tadi. benar. Jadi mungkin kebanyakan mereka milih, udah Dok, gugurin aja. Kalau udah gak ada kata-kata gugur pemikiran yang negatif kan disayangkan. Padahal Benar. kita ada aturan ya, Dok ya. Bukan hak kita sebenarnya untuk ini harus dipertahankan, Bu, nggak boleh kan, kita ada Betul. aturan. Ya, apalagi itu kan menghilangkan nyawa, ya berkaitan juga sama agama. Betul, Ya. betul banget. Mungkin dari dokter Rizka juga nih, Dok. Misal dokter udah dapat hasil nih, aduh Hmm. kromosom ini nggak cukup atau kelebihan, mungkin bentuknya juga aneh. Mungkin ada cara, Dok, untuk penyampaian atau ada pilihan untuk para Arsivalova bagaimana harus menyikapinya, Dok? Oke, jadi kalau dari sisi konselor genetik, kalau kami biasanya sebelum melakukan tes, itu ada sesi konseling terlebih dahulu tuh. Jadi sejak awal sudah disampaikan kemungkinan-kemungkinan yang akan ditemui. Oke, Apakah baik. the worst case scenario-nya gimana? Kalau yang bagus gimana? Jadi sejak awal sudah dipersiapkan si pasutri dan juga keluarga besar, karena biasanya di Indonesia yang datang benar, bukan Dok. cuma suami istri, nenek, kakek, Sekeluarga tante, hangat, Dok, ya. semua. Iya. Nah, itu sudah kita sampaikan tuh kemungkinan-kemungkinannya apa saja yang bisa terjadi. Setelah hasil keluar, ketemu lagi sama saya, disampaikan dan dijelaskan hasilnya. Tapi biasanya pengalaman nggak pernah dalam satu kali pertemuan selesai. Oke. Ada follow up consultations. Jadi kita selalu membuka pintu bagi pasangan dan keluarganya untuk datang berkonsultasi. Karena ini kan lifelong condition ya kalau untuk kelainan genetik. Jadi nggak mungkin, oh paham dok, oke siap. Pasti akan lagi timbul pertanyaan, ini mau gimana nanti dok? Kalau kayak gini kami kemana? Iya, benar, Dok. Kan harus diarahkan nih para pasien nih. Oh ini ke dokter Syifa nih, SPOG Veto Maternal. Oh nanti ke dokter anak yang spesialis ini. Oh nanti ketika dewasa nanti bisa ke penyakit dalam. Untuk rehab bisa ke sini. Jadi kalau saya konselor genetik itu konselingnya nggak cuma sekali. Sebelum tes, setelah tes, dan ada supportive counseling yang tidak terhitung jumlahnya. Oke, sesinya banyak, Dok, Banyak ya. banget. Karena kita nggak bisa hanya melepas pasien dengan kondisi yang rumit seperti Ya, benar, ini. Dok. Pasti mereka butuh guidance, butuh panduan, dan supaya jangan sampai jatuh ke, wah pasrah aja lah. Dok. Nanti saya beli obat di luar, gugurin, jangan. Pilihan Tahu utama juga. Arsivalova tuh kalau udah bingung mentok-mentok udah pasrah gitu. Banget. Tugas kita kan sebagai nakes itu juga untuk menjaga nyawa sejak dari dalam kandungan sampai dia lahir. Kalaupun memang itu adalah kondisi yang membutuhkan bantuan, kita juga berkewajiban untuk membantunya kan. No rare disease yang sangat-sangat langka sehingga tidak membutuhkan perhatian. Jadi kita wajib nih, ada sumpahnya kan Iya, sebagai benar, nakes dan Dok. dokter. Jadi gitu sih, bertahap dokter Aiga, nggak bisa kita lepas. Ya udah ya Pak, Bu ya gini ya hasilnya ya. Nanti langsung aja ke dokter Syifa, nggak apa-apa. Nggak mungkin gitu. Iya. Pasti dikawal. Soalnya kemungkinan kalau udah tahu hasil kan ada rasa shock dulu kan, Pasti, Dok. pasti. Ada butuh space untuk tenang dulu, baru diarahkan lebih lanjut. Betul. Gitu, Dok, Seringkali kalau saya pribadi sih biasanya bertahap juga. Kadang sesinya dengan suami istri dulu. Karena biasanya suka cekcok kan ya. Benar-benar. Kalau bahasa Palembangnya salah kau ini. Kau tua. Saling nyalahin. Setelah mereka berdua baru bertahap ke keluarga besar. Oke, baik, Karena Dok. keluarga besar suka intervensi juga kan dokter Syifa ya. Ih ini pasti salah dari pihak sana, bukan pihak kami loh yang kayak gini, kami nggak pernah macam-macam. Nah itu tanggung jawab kita juga untuk menjelaskan, menyampaikan informasi sevalid mungkin, sejelas mungkin agar tidak ada kedua belah pihak yang menyalahkan dan fokus kepada si anak ini. Baik, Dok. Dan juga ke orang tuanya, jangan sampai mereka itu merasa jatuh ke depresi, jadinya tidak mampu untuk mengurus anak juga.
all the more reasons untuk melakukan premarital counseling dan prenatal screening. Tuh, jangan lupa ya Asyifa ya. Jadi sangat penting sekali untuk dilakukan premarital counseling ini dan juga prenatal screening ini. Nah, mungkin dok tadi kita sudah banyak membahas tentang klinisi sama diagnostiknya. Mungkin Asyifa ada juga pengen nanya nih, kalau dari pola hidupnya. Nah, gimana nih dok? Tadi kan preventifnya udah banyak nih, pemeriksaannya sudah banyak. Mungkin dari pola hidup yang lebih simpel lagi dok, basicnya itu bagaimana? Mungkin dokter Syifa dulu, silakan dok. Oke, penting sih, menarik itu. Lagi-lagi karena semua berawal dari yang salah satu apa yang kita makan. Tuh benar. You are what you eat. Yes. Seblak Itu dan lain-lain ternyata mungkin. ada hadis Rasulnya ya. Oke, Bahwa sumber penyakit itu ya dari apa yang kita makan. Dan jadi jangan setelah- asal dimakan, yes. semuanya dimakan. Karena kan mungkin mereka merasa lagi hamil mungkin dok ya. kalau bahkan dari sebelum hamil, seringkali begitu. Betul. Ketika ibu hamil, biasanya mereka sudah menjaga makanan. Tapi sebelum hamil, jarang yang sudah cukup aware dengan apa yang dia makan. Padahal investasinya terjadi jauh sebelum kita hamil. Sepakat. Bahkan itu terjadi pada saat remaja putri mungkin ya. Sebelum ada rencana menikah pun itu sudah kita perhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita. Jadi makanlah makanan yang sehat, yang beragam, sebisa mungkin makan yang alami, tidak banyak diolah, tidak makan ultra processed food. Oke, baik dok. Yes, tahu ya. Catatan sosis, penting itu ya. Nugget yang ultra proses dari Karena pabrikan. mikirnya yang seblak penting dan simple lain- masak Iya, katanya, padahal kan, harus kenapa, diperhatikan ya. ya. Ultra processed food, hindari gula sebaik mungkin, sebisa mungkin hindari gula, hindari natrium ataupun garam yang berlebihan, baik natrium, MSG dan lain-lain gitu ya. Dan juga cukup serat dan protein. Pokoknya semua hal baik itu dimasukkan, yang tidak baik jangan dimasukkan. Oke, baik, Ya, dok. filosofinya begitu. Yang kedua yang pasti tentu bagaimana Anda menjaga kebugaran. Karena Olahraga. kebugaran itu terkait sekali dengan bagaimana proses inflamasi, bagaimana peradangan bisa terjadi kalau kita tidak bugar. Ya, bugar dalam hal semuanya. Karena kan kalau dari WHO kan masih ya, kesehatan itu adalah a state of full of kesehatan dari segi fisik, mental, sosial ya. Nah, begitu juga kebugaran. Jadi bugar itu kita kalau bahasa selulernya mungkin cellular wellness dan stemness gitu. Bagaimana sel itu bisa bertahan hidup terhadap gangguan-gangguan dari luar. Artinya kalau kita capek kita tidak mudah jatuh sakit, kalau kita makan yang salah kita tidak mudah keracunan, kalau kita melakukan aktivitas fisik yang banyak kita tidak mudah kelelahan. Nah, itu adalah kebugaran definisinya. Oke, baik, dok. Jadi makan yang sehat dan bagaimana kita menjaga kebugaran. Hindari hal-hal yang sudah jelas-jelas mudorot, Iya, misalnya benar. penyebab-penyebab polutan yang berbahaya, kemudian pelarut-pelarut atau zat-zat kimia mungkin dari banyak kosmetik dan juga benar, dok. skincare dan juga hairdo dan lain-lain yang sudah banyak mengandung zat-zat berbahaya, itu sebaiknya dihindari. Zat-zat pewarna, pemanis, pengawet dan lain-lain yang ada di makanan juga dihindari. Zat-zat kimia yang ada di lingkungan, nah itu kayaknya tugas pemerintah juga untuk menghindari polusi, karena Ya, itu benar, akan dok. terkait dengan kelainan kongenital, terutama jantung. Jadi jantung ternyata terkait dengan paparan timbal yang banyak di lingkungan kita, paparan merkuri Betul, ya, dok. yang tinggi, juga bahkan paparan fluoride itu juga bisa mengganggu neuroplastisitas janin Oke. dan fetus. Jadi sebegitu luasnya dan sebegitu banyaknya, dan itu semua harus kita jaga. Banyak yang nggak nyadar dok ya. Banyak banget Iya, yang yang nggak penting nyadar. ya udah, saya penting keluar karena Yang penting kenyang belum kalau makan. Iya benar dok, karena belum merasakan nantinya gitu dok. Mungkin Dok Siska ada tambahan dok, silakan dok. Tambahannya satu, Apa tuh, yang Dok? pertama itu ini nasihatnya bukan hanya untuk calon ibu, calon bapak. Oh iya betul. Karena sperma kan Betul. dari sperma Pertemuan dan dari sperma sama pembuahan. Kita nggak punya anak sendirian, Iya, kan benar-benar. butuh sumbangsi bapak. Nah, bapak Betul. juga harus jaga kesehatan. Ngerokok? Siap. Betul. Alhamdulillah Terus enggak. kalau untuk premarital yang screening tadi yang dari awal itu harusnya untuk bapak, calon bapak periksa sperma, kualitas Oke, sperma. Dok. Itu kadang-kadang suka lupa ya, Shifalova ya. Mm-mm. Suka dibebankan ke ibu, Ibunya aja. Padahal si bapak kontribusinya juga luar Iya biasa. benar.
Terus yang kedua ini menarik, kalau Dokter Syifa bilang tadi, you are what you eat. Nah, DNA kita secara genetik kita tuh sebetulnya cukup stabil. Kalau ada error dikit, kita ada mekanisme perbaikan DNA. Dikasih Tuhan dos demikian rupa bagusnya. Tapi kalau kitanya ngeyel, lengar, istilah anak zaman sekarang, makannya bebas, terus nggak olahraga, DNA kita capek dong ya. Rusak benerin. Kamu males nggak sih kalau misalnya tiba-tiba rusak lagi, capek Malas kan? dok ya. Mogok kerja jadinya. Bener, dok. Nah, di saat dia mogok kerja, barulah timbul kerusakan DNA tingkat seluler. Kalau kerusakan DNA tingkat seluler terjadi, selanjutnya apa? Kerusakan jaringan, kerusakan organ, dan kerusakan tubuh. Makanya benar tuh you are what you eat, karena apa yang kita makan, apa yang kita lakukan itu semua terekam di DNA kita. Bahkan sekarang tuh sudah ada ilmunya epigenetik, di beyond genes. Jadi apa yang kita gibahkan, apa yang kita misalnya senangi, itu semua terekam di gen kita. Dan itu kita bisa pass on atau wariskan ke keturunan. Iya, itu benar, benar ya. yang Paling paling bagus, kita aneh ya. Anak kita kok sama ya? Nah itu Cara misalnya cara dia makan, caranya padahal nggak Habitnya, diajarin. Dok, ya. Iya, Benar, atau sukanya kok bisa sama padahal kita Benar. nggak pernah mengajarkan. benar. Oh, ternyata itu masuk sudah di dalam genetik kita ya, Iya Dok ya. benar. Makanya Oke. memang dari agama kita pun sudah sempurna kan ngasih taunya bahwa harus hati-hati apa yang dimakan karena terekam tuh semua, Mm-mm. diwariskan ke anak cucu. Ntar tiba-tiba tahun depan Aiga menikah nih misalnya, amin, Amin. punya anak, terus tiba-tiba anaknya kok sukanya warna apa nih, warna yang sama dengan Dokter Aiga. Nah, Mm-mm. padahal kamu nggak pernah mengarahkan, nak suka warna biru ya, enggak. Ternyata bisa loh. Terus nanti Yes. kesukaannya, saya suka sayurnya yang ini nih, sayur A, pare misalnya nih. Anaknya juga sama. Itu epigenetik semua. Oh, makanya ada quotes itu tuh anak cerminan orang tua, Dok ya. Banget. Bukan masalah kita anaknya melihat, tapi emang sudah ada turun dari Benar. genetiknya tadi. Jadi tanggung jawab kita sebagai calon orang tua Dokter Aiga untuk menjaga kesehatan tubuh, kesehatan mental. Sehingga nanti kalau punya anak keturunan, dapat anak keturunan yang baik-baik, yang soleh-soleh. Amin. Rabbal alamin. Makanya tuh lagi hamil tuh harusnya memang diperdengarkan Al-Qur'an, frontal gitu ya. Karena itu sudah kemudian terimprinting Terekam, di benar. terekam di dalam DNA ya. Jadi Bukan asal-asal didengarkan Benar, aja enggak, Dok ya. Ternyata itu tujuannya. Berarti penting juga Dok bisik-bisik ke bayi gitu ya, Dok. diajak ngobrol. Diajak ngobrol ya. Karena mereka mendengar. perkenalkan hal-hal baik kan ya dari sejak sebelum kamu hamil, sebelum istrimu hamil, udah baik-baik dulu nih supaya nanti di genetik kamu baik-baik semua ke anaknya. Gitu. Ini seru ya Asifah Lupa ya. Jadi sesi curhat saya sendiri juga kayak. Ini mumpung Mewakili Asyifa Lofa konseling dong, Pak. gratis jadi ya. Iya, iya. Oke. Baik Asifah Lupa ya itu ya pentingnya dari premarital dari konseling dan juga dari prenatal screening ya. Jadi bukan hanya dari sebelum anak itu lahir. Benar. Dari sebelum jauh-jauh ya bahkan dari muda, Dok ya. Yes. Baik dari aktivitasnya, apa yang dimakan ya, itu mempengaruhi dari sistem keturunannya ya, baik itu nanti keturunan dari DNA-nya ya, perilakunya nanti ya, dan juga menjadi pertimbangan untuk keluarga apa sih langkah selanjutnya. Nah, itu juga penting ya. Jadi kalau bisa sudah melakukan screening, konseling, itu dengan bijak dipikirkan baik-baik secara matang-matang ya, bukan hanya pilihan antara dua orang aja, mungkin keluarga besar juga ya, biar kenapa? Biar tidak ada miskomunikasi. Betul, Mungkin nanti ada ribut dari kubu bapak, kubu mamanya ya. Aduh, ini benar kata dokter Zita ya, ini salah kamu. Kalau bisa Nyalahin dihindarkan, ya. Dok ya. Oke, Dok. Tadi kita sudah menjelaskan, Dok, ya. Tadi banyak tentang definisinya, cara pemeriksaannya, dan langkah selanjutnya bagaimana. Mungkin Asifah Lofa ini ada yang nanya juga, Dok. Gimana sih caranya untuk mendapat informasinya dan cara mungkin konsultasi langsung nih sama Dokter Zika maupun Dokter Sipa. Dokter Zika dulu silakan, Dok. Baik. Jadi untuk saat ini alhamdulillah saya sudah berpraktek di klinik Al-Syifa 2 ya. Bukan yang di Kuto tapi yang di Jalan Pagar Alam di belakang Bank Indonesia. Catat. Insya Allah Catat. tiap hari Jumat siang bisa untuk berkonsultasi dengan saya bagi yang mau menikah, premarital counseling, bagi yang sedang merencanakan kehamilan, bagi yang sedang hamil pun kalau memang ingin melihat kondisi janinnya secara genetik itu bisa berkonsultasi terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan kira-kira pemeriksaan genetik apa yang diperlukan. Karena alhamdulillah di Al-Syifa ini Dokter Aiga sudah bisa loh untuk NIPT.
Wah. Kan biasanya kadang-kadang oke, orang Dok. suka ke Jakarta, ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Nah, alhamdulillah sekarang bisa difasilitasi di klinik Ashifa. Mulai dari NIPT yang paling dasar, sederhana untuk menilai apakah ada kelainan trisomi 21 atau Down syndrome. Mungkin Ashifa Lufa tahu ya, yang paling sering kan Paling Down sering, syndrome benar, Dok. ya. Mukanya khas, ada intellectual disability, atau juga menilai jenis kelamin sejak awal. Misalnya, penasaran nih cewek apa cowok, mau siap-siap tahu beli baju dong, apa, iya, baju dong. pink, baju biru gitu ya. Bisa Gender reveal. juga. Benar-benar bisa. Gender reveal ya sekarang Iya. ya. Atau kalau misalnya mau menilai apakah ada penyakit genetik tertentu berdasarkan riwayat genetik keluarga. Itu juga insya Allah bisa. Jadi kita ada 3 paket berbeda yang ditawarkan, dari yang mulai sederhana, yang agak tambahannya komplit, sampai yang full semua untuk menilai apakah semua kromosom ada kelainan atau tidak. Oke. Jadi itu baik. semuanya insya Allah bisa, tapi datang aja dulu, konsultasi Oke, aja dulu ya. bikin perjanjian ya guys, jangan lupa daripada keluar pulau ke Ashifa aja, gitu ya Dok ya. Oke, kalau dari Dokter Siva bagaimana Dok? Dokter Siva ini dia subspesialisnya di kedokteran feto-maternal ya Dok ya. Kalau pengen ada yang mau konseling atau screening Dok, ke Dokter Siva gimana Dok? Ya, jadi alhamdulillah kita akan segera meluncing ya klinik feto-maternal dan high risk oke. pregnancy. Artinya Alhamdulillah. mohon doanya. Semangat Dokter Siva. Jadi feto-maternal dan kehamilan risiko tinggi itu saling terkait. Jadi bagaimana kita melihat tadi mendeteksi dan memprediksi permasalahan-permasalahan pada kehamilan yang mungkin akan menyebabkan kelainan pada janin atau kelainan pada kehamilan itu sendiri atau komplikasi pada kehamilan. Artinya spektrumnya sangat luas, dari mulai kelainan genetik, kelainan fisik, kelainan struktur, fungsi, juga kelainan pertumbuhan. Dan disertai komplikasi-komplikasi pada kehamilan. Misalnya kehamilan dengan gangguan pertumbuhan janin, kehamilan dengan diabetes, atau kehamilan yang preterm atau sebelum waktunya. Itu mudah-mudahan bisa kita deteksi dan kita bisa tata laksana secara komprehensif semaksimal mungkin. Oke. Jadi untuk Ashifa Lova jangan bingung, jangan risau lagi ya, karena insya Allah Ashifa sudah lengkap. Insya Ya, Allah. kalau mau pengen tahu ya USG-nya bagaimana, screening lanjutin bagaimana, ada Dokter Siva ya di Ashifa 1 di Kuto, Jalan M Isa. Kalau pengen tahu nih keturunannya bagaimana, untuk mengukur untuk menilai kromosomnya dan lain-lainnya, secara genetik konsulnya ada Dokter Zizka ya di Ashifa 2 di belakang BI Dok ya, di Jalan Pagar Alam ya. Jadi untuk kolaborasi Ashifa sudah oke banget nih Dok ya, harusnya ya. Jadi untuk Ashifa Lova jangan risau lagi. Aduh bingung mau kemana. Sudah, tenang aja, datang aja ke Ashifa ya. Oke, mungkin ini Dok, udah banyak ya Dok ya yang disampaikan, nggak kerasa Dok, udah hampir mau 1 jam. Iya, saking asiknya. Termasuk saya sendiri Dok, ini ilmu baru juga Dok untuk Aiga Dok ya. Mungkin ada pesan Dok untuk para pasangan ya, terutama yang baru mau ini Dok ya. Sebelum jauh melangkah, takut ada kesesalan Dok ya. Bagaimana pesannya untuk merencanakan ya suatu pernikahan sama membangun suatu keluarga ya. Dokter Siva dulu silakan Dok. Filosofis banget ini kayaknya. Oh iya Dok, benar Dok. Oke, mungkin kalau secara dari segi kesehatan ya, artinya memang untuk Anda jadi ibu hamil yang sehat, nantinya itu kita harus sehat dulu. Seperti Dokter Zizka bilang tadi, fisik dan juga mental. Karena kesehatan fisik dan mental itu nanti akan semuanya diwariskan, dibawa, dan akan mencerminkan apa yang akan kita hasilkan. Jadi siapkan sebaik mungkin fisik dan mental, makan yang baik, pola hidup yang baik, kemudian pola sosial yang baik. Begitu juga karena itu mempengaruhi kesehatan mental. Jadi Anda harus mempunyai hubungan sosial yang baik. Bagaimana kemudian pengelolaan emosi yang baik, karena emosi ternyata berpengaruh. Berpengaruh. Baik selama kehamilan nanti akan mempengaruhi janin yang di dalam kandungan. Jadi kalau pengelolaan emosi kita dari sebelum kita hamil itu sudah belum baik, perbaiki dulu. Bagaimana kita manajemen stres, bagaimana kita coping terhadap stres, itu harus diperbaiki dan dilatih sedini mungkin. Dan dari segi fisik mungkin perbaiki dulu. Mungkin kalau ada yang anemia, perbaiki dulu. Kalau ada yang gula darahnya tinggi, perbaiki dulu. Kalau ada yang obesitas, turunin dulu. Sehatkan dulu, baru Anda
memutuskan untuk hamil dan melahirkan, karena hamil dan melahirkan itu kemudian akan menjadi investasi untuk supaya generasi berikutnya itu akan lebih baik dari kita, harapan kita ya. Karena kita berharap Indonesia emas 2045, betul? Betul. Kan Indonesia cemas. Bukan cemas, Ya. benar dok. Jadi tolong persiapkan semua calon ibu hamil dan ibu hamil, persiapkan diri Anda dengan baik, persiapkan calon pasangan Anda dengan baik, Benar. sehat mental, sehat fisik, sehat spiritual, sehat sosial, sehingga dan finansial mungkin. Ya benar dok, harus itu dok. Ya kan? Benar dok. Sehingga nanti ketika Anda hamil, Anda sudah ready, siap untuk hamil, siap untuk melahirkan, dan siap untuk punya buah hati. Betul. Oke, dari Dokter Siska gimana dok? Jadi kalau to sum up everything ini, menikah dan membangun keluarga itu suatu langkah yang besar. Nggak bisa main-main, nggak bisa sekedar misalnya, oh saya suka cantik anaknya, enggak. Bibit, bebet, bobot. Bobot. kata orang Oke, tua benar ya. dok. Dan harus komit. Semuanya ini butuh kontribusi kedua belah pihak. Seringkali saya dengar kalau di masyarakat itu dibebankan kepada lagi-lagi wanita. Padahal untuk membangun keluarga, memiliki keturunan yang sehat itu butuh kontribusi dua belah pihak. Jadi buat Ashifa-Lova yang berencana menikah atau berencana memiliki anak, mulai sekarang concern kepada kesehatan masing-masing. Kalau Dr. Syifa tadi bilang, yang ibu, calon ibu itu harus menjaga kesehatan, calon ayah, calon suami pun juga wajib menjaga kesehatan. Merokok nggak boleh. Iya Karena benar. ganggu kesehatan janin kan Dr. Syifa ya. Benar dok. Kualitas sperma itu kalau dari teori katanya mempengaruhi dari plasenta. Betul. Bisa menyebabkan preeklamsi juga. Betul. Nah, jadi kalau calon-calon pasangan itu boleh untuk mulai sekarang memperbaiki dirinya. Tidak hanya dari fisik, tapi juga dari finansial, mental, agar ketika menikah membangun keluarga sudah siap semua. Baik, Sakinah mawadah Oh, warahmah. Rahmat. Amin, ya Rabbal Amin ya Rabbal alamin. Jadi kayak itu ya, tausiah pernikahan. Mama Dede. Mama Dede. Baik, Ashifa-Lova, berikut ya informasi penting mengenai dari premarital counseling dan juga prenatal dari screening. Ya, jadi dalam membangun suatu keluarga yang sehat dimulai dari persiapan yang tepat dan deteksi dini. Ya, terima kasih sudah membersih kami semua. Terima kasih juga untuk Dokter Sipa, Dokter Siska Terima kasih, dokter. di waktu luang yang sibuk mereka masih mau menyempatkan diri dan membagi informasi. Ya, jadi untuk para Ashifa-Lova jangan bingung lagi ya, kalau masih bingung banyak sekali platform-platform yang akan menyebarluaskan mengenai tentang kesehatan reproduksi maupun genetika itu sendiri ya. Atau bisa konsul langsung. Nah, atau benar, atau kalau Ashifa-Lova masih ada pertanyaan yang lebih banyak lagi, bisa datang ke Dokter Syifa langsung sama Dokter Siska langsung ya, selaku Dokter Objin dan selaku juga genetik konselor. Oke, Ashifa-Lova, terima kasih atas perhatian yang sangat luar biasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.